Nah, tapi ya adik-adik, ternyata Kak Cia sama Kak Desi nggak cuma berdua loh. Ada dua lagi teman Kak Desi sama Kak Cia yang bakalan ibadah sekolah minggu hari ini bersama adik-adik. Ayo, ada yang tahu nggak siapa? Ada yang tahu nggak ya? Wah, ini nih temannya udah datang. Halo SpongeBob. Halo, halo teman-teman. Nama aku SpongeBob si Cempreng. Haha. Halo, halo Arslan. Halo, halo. Coba ketawa. Halo, aku Ina, Samuel. Wah, banyak sekali ya teman-teman di sini. Tapi aku nggak sendiri. Aku punya teman, punya sahabat. Siapa ya sahabat SpongeBob si Cempreng? Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu nggak siapa teman aku? Mana ya teman aku? Patrick of course. Patrick, yes. Patrick. Halo SpongeBob. Saya yang Patrick, Kak. Patrick si bintang di sini. Saya suka SpongeBob. Patrick. Ya, ada yang suka Patrick ternyata. Ada yang suka SpongeBob enggak? Ya, soalnya Patrick. Halo Nathan, kenalin aku Patrick. Nah, hari ini kita bakalan Soalnya ibadah Patrick pemberani, bersama. Kak. Kenapa? Patrick pemberani. Oh iya, terima kasih. Nah, hari ini kita bakalan ibadah bersama Patrick dan SpongeBob. Benar sekali Patrick. Nah, selanjutnya ada apa ya Patrick sebelum kita ibadah? Ya, SpongeBob. Sebelum kita ibadah, Patrick mau kasih tahu sama teman-teman nih peraturan ibadah untuk hari ini. Nah, jadi ya teman-teman, Patrick, SpongeBob, dan teman-teman sama ibadah harus aktif nanti memuji Tuhan. Kemudian, teman-teman harus mencari posisi duduk yang nyaman. Nah, jangan lupa teman-teman sediain Alkitabnya untuk nanti dengerin firman Tuhan. Nah, Patrick ingatin ya teman-teman untuk semuanya harus sudah sarapan terlebih dahulu. Semuanya sudah sarapan? Sudah ya pasti nih. Bagus. Nah, selanjutnya kemudian itu harus fokus nanti ya teman-teman waktu mendengarkan firman Tuhan. Supaya ibadah kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya SpongeBob. Nah, benar banget nih Patrick. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, aku mengajak teman-teman semua untuk saat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya. Saat teduh dimulai. Saat teduhnya selesai. Selanjutnya apa ya Patrick? SpongeBob, kan kita baru kenalan ya sama teman-teman sekolah minggu nih. Nah, untuk itu Patrick mau ajak teman-teman berdiri sambil bernyanyi Hello Hola di pagi hari ini. Musika. Kita berdiri yuk.
Oke, SpongeBob dan teman-teman bisa duduk kembali. Karena kita udah bernyanyi bersama, Patrick mau ajak teman-teman dan SpongeBob berdoa sebelum kita mulai ibadahnya. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang cerah. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama adik-adik untuk memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami selama ibadah kami ini, dan semoga kami dapat tertib dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menerima dalam hidup kami, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, terima kasih Patrick. Teman-teman, aku punya satu video loh. Yuk kita saksikan bersama-sama. Mana ya videonya? Yes, akhirnya aku menang. Hahaha, seru banget. Astaga, kamar Kevin berantakan sekali. Yeay, akhirnya film kesukaan aku main, Pak. Tapi, Papa mau nonton berita, Lala. Gimana ya? Papa, Lala, kalian ada yang lihat Kevin nggak? Itu tempat tidurnya belum diberesin loh. Oh, biar Lala cari Kak Kevin ya, Ma. Papa juga nggak apa-apa nonton berita aja deh. Kak Kevin, kakak udah beresin tempat tidur belum? Udah kakak beresin Lala. Yang bener Kak Kevin, kakak nggak bohong. Tadi kata Mama, kamar kakak belum diberesin. Ih, apaan sih, ganggu aja. Aku lagi seru main game Lala. Sudah, sana. Loh, Kak Kevin kenapa marah sama Lala? Terus Kak Kevin juga berbohong loh. Wah, teman-teman. Siapa ya yang berbohong? Ada yang tahu? Siapa yang berbohong? Kevin. Kak Kevin. Namanya bagus. Adiknya Kak Kevin siapa ya? Lala. Lala. Lah. Perbuatan Kak Kevin kira-kira baik atau buruk ya, teman-teman? Buruk. Wah. Kak Kevin kenapa berbuat buruk? Emang Kak Kevin ngapain? Berbohong. Berbohong. Patrick. Di mana Patrick? Patrick di sini SpongeBob. Wah. Masa cuma ada SpongeBob sama Patrick, Tuan Krab sama Squidward mana? Wah, mereka masih di Krusty Krab. Mereka belum datang. Nah, Patrick, Kak, perbuatan bentar Kak. Kan SpongeBob punya peliharaan, kenapa nggak dibawa langsung? Iya, Gary-nya sedang makan di rumah. Gary-nya nggak bisa ikut, sedang makan. Nanti kita bahas lagi ya tentang teman-teman SpongeBob. Kita bahas Kak Kevin dulu nih adik-adik. Benar. Soalnya SpongeBob sedih. Itu Iya. Patrick Kak Kevinnya berbohong. Terus marah dan membentak Lala. Padahal membentak itu bisa menyakiti hati Lala dan membuat Lala sedih ya Patrick. Benar SpongeBob. Tapi SpongeBob kemarin Patrick juga bentak Sandy si tupai sahabat kita. Patrick merasa bersalah karena Patrick sudah membuat Sandy hatinya terluka nih. Wah, kenapa? Kenapa Patrick bentak?
Soalnya kemarin itu Sandy ambil makanan Patrick waktu Sandy main ke rumah Patrick. Wah, padahal bisa berbagi ya, Patrick. Iya nih SpongeBob, padahal Sandy kemarin itu tidak makan banyak memang, tapi itu kan makanan kesukaan Patrick, jadi Patrick marah sama Sandy. Wah, jadi gimana dong, Patrick? Setelah nonton video Kak Kevin, ternyata melihat Kak Kevin begitu dan menjadi Lala, pasti Lala akan tersakiti ya SpongeBob. Nanti Patrick setelah ibadah ingin minta maaf deh sama Sandy. Pasti Sandy sedang sakit hati dengan Patrick saat ini. Wah, betul sekali, Patrick. Sama seperti lagu ya, Patrick. Bohong, Benar. bohong, itu dosa. Marah juga ya SpongeBob. Nah, untuk itu adik-adik, teman-teman, SpongeBob dan Patrick mau ajak teman-teman ikut bernyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Musika. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh marah. Marah, 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 itu dosa. Marah, 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 itu dosa. Marah, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh marah. Wah, benar sekali, Patrick. Bohong itu adalah perbuatan dosa dan Tuhan tidak senang. Nah, adik-adik, marah bisa adalah perbuatan yang bisa menjadi perbuatan tidak baik. Dan Tuhan tidak suka. Contohnya seperti Kak Kevin. Kak Kevin membentak Lala. Lala hatinya jadi sedih. Kecil Kak suaranya Kak. Nah, adik-adik, kita kalau marah jangan sampai membentak ya. Kalau kita lagi marah, kita bisa mengatakannya kepada papa, mama, kakak, atau saudara-saudara kita. Tapi dengan sikap yang baik ya. Tidak seperti Kak Kevin membentak-bentak. Lala nanti hatinya jadi sedih. Nah, adik-adik seperti Patrick juga yang mau mengakui kesalahannya dan sadar mau minta maaf. Ya kan Patrick? Mau minta maaf sama Sandy? Benar Kak Cia. Kita juga mau minta maaf sama Tuhan. Dan kita mau berjanji untuk tidak melakukannya apabila kita pernah marah atau berbohong sama mama, papa, kakak, atau teman-teman. Yuk adik-adik, Kak Cia ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami belajar dari video Kak Kevin, dari cerita Patrick. Tuhan, ampuni kami, mungkin kami pernah marah-marah, mungkin kami pernah berbohong. Kami berjanji Tuhan untuk kami tidak mengulanginya lagi. Ajari kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak yang sabar, bisa menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, selanjutnya ada apa ya? Wah, selanjutnya kita mau mendengarkan cerita
firman Tuhan. Tapi adik-adik, Kak Cia mau ingatkan lagi nih untuk mempersiapkan Alkitabnya. Kemudian kita duduk dengan posisi yang nyaman ya. Dan Suaranya kecil. dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Cia mau ajak adik-adik untuk bernyanyi satu buah lagu. Musik, Kak. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Oke adik-adik, nah suara Kak Cia udah terdengar jelas nggak ya? Halo, halo, halo. Sudah, Kak. Sudah, Oke, Kak. Sudah, Kak. Nah, Kak, siapa yang akan membawa cerita firman Tuhan? Ada yang tahu? Kafia. Wah, Wow. sekali. Yuk kita panggil Kafia. Iya. Mana ya Kafia? Wah, sudah ketebak ini. Wah. Bunda. Halo. Halo adik-adik semuanya. Wah, Kafia lihat semuanya sudah Halo, siap Kafia. mau mendengarkan cerita. Sudah semangat. Coba Kafia lihat semangatnya mana yang semangat. Yuk tepuk tangan dulu yuk. Clap, clap your hand. Yeay. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Nah, kalau begitu tadi sudah diingatkan sama SpongeBob dan Patrick. Nyiapin apa? Mana coba Alkitabnya diangkat. Nah, Kafia melihat Alkitabnya diangkat. Oke, sudah beberapa semua sudah menyiapkan. Hebat. Nah, nanti kita mau mendengarkan cerita dengan baik. Jadi adik-adik harus mendengarkan dengan baik. Nanti kalau Kafia ada pertanyaan boleh di-unmute, tapi setelah itu di-mute lagi ya, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengar dengan baik. Sebelumnya kita mau berdoa. Yuk, kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini waktunya kami mau mendengarkan cerita. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti cerita hari ini Tuhan. Dan juga koneksi internet kami supaya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik hari ini kita mau cerita tentang apa ya? Ini dia, tema kita kali ini adalah Tuhan akan menderita. Nah, akan ada tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Gimana ya ceritanya? Tapi sebelumnya Kafia mau tanya adik-adik. Nah, ada yang tahu nggak ya ini olahraga apa? Siapa yang tahu? Boleh di-unmute. Apa Neka? Itu perahu. Kafia mohon maaf ya. Yang menjawab Kafia nggak bisa lihat semua mukanya. Tapi Kafia tahu pasti adik-adik bisa. Ya, betul. Ini adalah arung jeram. Tapi olahraga ini agak berbahaya ya adik-adik ya. Jadi kita harus ada pendampingnya, ada ahlinya, dan juga
orang tua yang menemani. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau kita mau ikut olahraga ini, kita harus menyewa apa? Perahunya ya? Ada yang pernah nggak? Iya, betul. Kita harus menyewa perahunya. Ya, nah kalau kita menyewa perahunya, pasti kita juga dapat nih alat pelindungnya apa? Helm dan apa? Dan Lampung. Pelampung, betul, supaya aman. Wah, udah komplit ya adik-adik ya, asik banget ya. Nah, ternyata adik-adik, sewa menyewa atau meminjam seperti kita menyewa perahu untuk arung jeram tadi, tidak hanya pada saat ini saja adik-adik. Nah, ternyata pada saat zaman Alkitab juga ada loh adik-adik sewa menyewa. Kira-kira apa ya? Nah, adik-adik, Kak Fia mau ajak adik-adik jalan-jalan ke sebuah tempat yang disewakan. Pada mau ikut nggak? Tidak nih. Mau ikut. Nah, tempatnya adalah sebuah kebun. Ada yang tahu nggak ini kebun apa? Kebun anggur. Kebun? Kebun anggur. Kebun Blueberry. anggur. Sekali. Blueberry. Mirip ya? Mirip ya sama blueberry ya? banget, Kak. Iya, tapi ini adalah kebun anggur. Nah, ada apa ya dengan kebun anggur yang disewakan ini ya? Nah, begini adik-adik. Ya, ada apa ya dengan kebun anggur yang disewakan? Suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus sedang bercerita mengajar banyak orang adik-adik. Ceritanya itu tentang sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang kebun anggur yang disewakan kepada penggarap-penggarapnya. Nah, ceritanya itu ada di dalam sini adik-adik. Di Alkitab kita perumpamaannya di Matius 21 ayat 33 sampai 42. Adik-adik yang tadi sudah menyiapkannya boleh dibuka. Yuk, Kak Fia hitung sampai 5. Hitung mundur ya. Hitung mundur dari 5 ya. Kita buka sama-sama Matius 21 ayat 33 sampai 42. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sudah banyak yang dapat. Yang dapat ayatnya adik-adik di Alkitabnya ada penanda kan? Seperti ini yuk, kita kasih tanda dulu. Nah, kita tidak baca di sini adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa baca lebih lengkap di rumah. Oke. Nah, lalu adik-adik, dalam perumpamaan ini ada seorang tuan tanah adik-adik. Nah, ini dia. Tuan tanah ini membangun tanahnya, menanami dengan banyak pohon anggur adik-adik. Wah, pohon anggurnya banyak sekali, luas sekali adik-adik. Lalu dia melengkapinya dengan kawat-kawat di pinggir-pinggir sekitar kebun anggur itu supaya aman. Kemudian menara untuk penjaga kebun anggur dan ada lubang juga untuk memeras buah anggur. Lengkap ya adik-adik. Lalu adik-adik, tuan tanah ini menyewakan adik-adik. Seperti tadi perahu yang disewakan kepada pengunjungnya. Nah, si tuan tanah ini menyewakan kebun anggurnya kepada para penggarap-penggarap. Nah, adik-adik, penggarap-penggarap itu adalah orang yang nantinya akan mengolah dan merawat kebun anggur ini, adik-adik. Tapi mereka punya perjanjian. Nanti kalau sudah panen, si tuan tanah ini akan mendapatkan hasil bagiannya. Nanti dia akan dapat buah anggur juga dong si tuan tanah ini. Nah, adik-adik.
Tapi adik-adik, suatu hari saat panen sudah tiba, nah panen anggur adik-adik, buah anggurnya banyak sekali. Wah, siapa di sini suka anggur? Enak ya? Pasti rasanya manis. Wih, banyak sekali, sama Kavia juga suka anggur. Nah, mereka sudah memanen nih adik-adik penggarap-penggarapnya yang menyewa kebun anggur tadi. Lalu si tuan tanah menyuruh hamba-hambanya untuk datang kepada penggarap-penggarap ini. Coba tadi ada yang ingat nggak? Mereka harus memberikan apa kepada si tuan tanah? Kalau panen. Anggur. Ya, ya betul, hasil panennya. Nah, si hamba ini datang mau mengambil bagian si tuan tanah. Coba adik-adik tebak. Nah, si penggarap ini akan memberikan nggak adik-adik buah anggurnya itu? Ada yang bisa tebak nggak ya? Memberikan. Memberikan? Ada yang bilang memberikan. Terus ada yang bilang apa lagi? Akan diberikan nggak ya? Tidak. Nah, coba kita lihat ya. Ada yang iya, ada yang tidak. Ternyata adik-adik, para penggarap ini tidak mau memberikan hasil kebun anggur, buah anggur itu kepada si hamba. Mereka marah menyakiti si hamba tuan tanah ini adik-adik. Lalu si tuan tanah berpikir, kalau begitu aku akan mengirimkan hamba lebih banyak lagi. Wah, adik-adik ternyata tidak berhasil juga. Si penggarap-penggarap itu tetap menyakiti. Mereka tidak baik, mereka melukai si hamba-hamba tuan tanah. Lalu adik-adik, si tuan tanah berpikir lagi, siapa ya yang aku suruh untuk mengambil hasil buah anggur itu? Siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak siapa yang diutusnya lagi? Tuhan Yesus. Nah, siapa ya? Gue bilang Tuhan Yesus. Coba kita lihat. Ini dia adik-adik. Ternyata si tuan tanah berpikir dia akan menyuruh anaknya sendiri adik-adik. Dia pikir, wah kalau sama anakku pasti si penggarap-penggarap, si penyewa-penyewa itu akan menghormati dan tidak akan menyakiti. Tapi adik-adik sama saja. Si para penggarap itu tetap melukai. Mereka melukai si anak tuan tanah ini adik-adik. Wah, bagaimana ya para penyewa ini ya adik-adik? Menurut adik-adik di sini, bagaimana kira-kira perbuatan penyewa atau penggarap ini? Gimana? Nggak bagus. Baik ya. Baik ya. Mereka menyakiti orang. Betul adik-adik? Dan mereka tidak menepati janjinya, padahal di awal sudah berjanji akan memberikan hasil panen buah anggur kepada si tuan tanah. Nah, adik-adik, itu tadi cerita perumpamaan tentang kebun anggur. Nah, Yesus bertanya kepada orang-orang yang mendengarkan, kira-kira nih, jika si tuan tanah kebun anggur itu datang ke sana, apa ya yang akan dilakukan tuan tanah itu kepada penyewa-penyewa tadi? Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira apa yang akan dilakukan si tuan tanah kepada orang-orang yang tidak baik tadi? Mengusirnya. Wah, iya. Iya adik-adik, para orang-orang yang mendengar Yesus tadi menjawab, palingan si tuan tanah itu akan mengusir para penggarap-penggarap yang tidak baik tadi dan menggantikan dengan penyewa yang baik yang akan memberikan hasil buah anggurnya. Nah, adik-adik, pada saat itu bukan hanya pengikut Yesus saja yang mendengarkan perumpamaan tadi, adik-adik, tapi juga ada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi.
Nah, mereka menyadari adik-adik yang dimaksud Yesus dengan penyewa-penyewa itu adalah mereka. Mereka tidak suka sama Tuhan Yesus. Mereka berencana mau menangkap Tuhan Yesus. Mereka tidak suka ajaran-ajaran baik yang Tuhan Yesus ajarkan adik-adik. Nah, adik-adik, dari perumpamaan tadi, cerita kebun anggur tadi, Yesus bermaksud, ada maksudnya adik-adik. Yesus mau mengingatkan sebenarnya pada saat itu bangsa Israel banyak sekali yang berbuat jahat. Mereka tidak mau mendengarkan ajaran Tuhan. Padahal pada saat itu banyak loh adik-adik nabi-nabi. Nabi-nabi itu seperti si hamba-hamba Tuan Tanah tadi yang memberitakan kabar baik, tapi mereka tetap tidak mau mendengarkan adik-adik. Mereka tetap berbuat tidak baik seperti penggarap-penggarap dan penyewa itu. Padahal adik-adik, sampai akhirnya Tuhan mengutus siapa adik-adik? Seperti anak Tuan Tanah itu mengutus siapa? Mengutus siapa tadi? Yesus, ya betul sekali. Mengutus Yesus yang datang ke dunia. Nah, untuk apa adik-adik? Untuk Yesus bersedia menderita adik-adik. Mau menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, tidak hanya orang-orang Israel aja yang Tuhan Yesus mau selamatkan. Tapi kita semua juga di sini adik-adik. Yesus datang ke dunia mau menderita untuk kita semua. Untuk adik-adik sekolah minggu, untuk kakak-kakak, untuk papa mama, dan untuk kita semua. Tuhan Yesus mau kita lepas dari dosa dan kita punya hidup yang baru, hidup yang lebih baik lagi. Adik-adik tahu karena apa? Karena apa Yesus mau menderita untuk kita? Karena apa? Coba lihat. Karena Yesus, ada yang tahu? Mencintai kita. Mencintai kita. Sayang sekali sama kita. Ya, Yesus sayang sama kita semua. Yesus mau menderita untuk kita supaya kita bisa hidup lebih baik. Nah, kalau begitu apa ya yang harus kita lakukan adik-adik? Kita mau mengucap syukur. Kita mau berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Mau menebus dosa kita, menebus segala apa yang telah kita perbuat yang tidak baik. Nah, bagaimana ya Kak caranya kita mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan? Nah, kita mau belajar untuk apa? Untuk hidup di dalam siapa tadi? Tuhan. Ya, betul sekali adik-adik. Nah, kita mau hidup di dalam Tuhan. Bagaimana nih selanjutnya kita mau hidup di dalam Tuhan? Kita mau apa? T-A-A-T, taat perintah Tuhan, betul sekali. Nah, kita mengucap syukur, kita mau taat perintah Tuhan dan juga perintah siapa? Orang tua. Seperti tadi yang Patrick dan SpongeBob bilang ya. Kayak Kevin marah-marah sama papa mamanya juga berbohong. Nah, itu berarti kita melawan orang tua. Kita mau belajar sama-sama, kita mau taat. Lalu, apalagi ya adik-adik caranya kita mau bersyukur? Pasti adik-adik tahu nih. Kak Fia percaya adik-adik semua di sini rajin apa ini? Berdoa. Berdoa dan Baca Alkitab. ya, betul. Kita mau hidup di dalam Tuhan dengan rajin berdoa dan baca Alkitab. Siapa yang di sini rajin baca Alkitab atau startnya? Coba raise hand.
Wih, hebat Oh ya semua. Kak Via, aku mau ngomong nih. Iya, Yona. Aku jarang ini maaf kalau aku jarang baca startnya karena biasanya aku kan karena nggak di-download di komputer. Oh iya, iya, nggak apa-apa Yona. Tapi Yona pasti punya renungan yang lain kan Yona selain star? Apa Iya. saja, boleh Yona, hebat. Biasanya itu pelita, biasanya itu Oke. guruku. Ya, nggak apa-apa Yona, boleh star, boleh pelita, semua itu adalah cerita Alkitab renungan, cerita Alkitab kita mengajarkan kita untuk menjadi anak yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Selanjutnya bagaimana lagi ya adik-adik supaya kita hidup dalam firman Tuhan? Ada yang tahu nggak nih? Coba kita harus apa? Harus apa ya ini? Damai. Damai, betul sekali. Ya, kita harus hidup damai. Damai itu sama dengan saling mengasihi, saling menyayangi semuanya. Ke orang tua, ke kakak adik, ke teman-teman. Kita saling menyayangi. Selanjutnya, apalagi ya? Banyak sekali, tapi Kavia tidak semuanya detail ya. Nanti pasti adik-adik bisa tahu sendiri. Apalagi nih kira-kira kita harus apa untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Memuji Iya, memuji Tuhan. Betul sekali adik-adik ini semua pasti hebat. Nah, kita juga bisa mengucap syukur dengan belajar melayani adik-adik. Nggak cuma orang besar yang bisa melayani. Adik-adik semua di sini juga bisa melayani. Tuhan sudah bisa pakai kita. Melayani dengan cara apa, Kavia? Wah, Kavia percaya di sini semua adik-adiknya pinter-pinter. Ada yang pinter nyanyi, pinter melukis, pinter main musik. Itu semua bisa dipakai melayani Tuhan. Nah, adik-adik bisa belajar nih memimpin doa. Pimpin doa di ibadah, itu juga melayani. Di persekutuan doa, pasti pada rajin, pada ingat nggak hari apa persekutuan doa kita? kami. Ya, lalu ikut paduan suara, kita juga ada paduan suara anak-anak. Nah, adik-adik, itu tadi cerita kita tentang perumpamaan kebun anggur. Kita sama-sama belajar, kakak sekolah minggu, papa mama, dan adik-adik semua di sini sama-sama belajar untuk hidup lebih baik lagi. Hidup di dalam Tuhan. Coba Kavia mau lihat semuanya yang mau hidup di dalam Tuhan. Ayo, acungkan jempolnya mana? Coba lihat. Kita semua siap menjadi anak yang lebih baik. Mana jempolnya nih? Udah ada yang kasih jempol. Wih, hebat semua sudah siap ya. Sekarang waktunya kita mau baca ayat hafalan. Siapa yang mau bantu Kavia baca ayat hafalan? Saya. Waduh, ini banyak sekali ini. Mau melayani Tuhan semuanya semangat membaca ayat hafalan. Tapi gantian ya, satu orang dulu ya. Ya. Matthew yuk. Matthew Adrian. Nah, coba Matthew baca yang... Keuntungan atas 10 peti. Nah, yuk boleh dibaca Matthew. Ayat hafalan, yuk. Ayat hafalan. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati bagi kita. Ya, terima kasih Matthew. Nah, adik-adik, ayat hafalannya Kristus telah mati bagi kita. Perumpamaan tadi seperti si anak tuan tanah yang diutus tapi juga dia disakiti. Itu mengumpamakan Yesus yang mau mati untuk kita semua. Yuk semua sekarang boleh di-unmute. Kita mau baca sama-sama ayat hafalannya. Semuanya ikutin gerakan Kavia ya. Kavia itu 1 sampai 3 biar kita serentak kita baca sama-sama. Digedein dulu deh. Kan mau liatin gerakan ya, jangan digedein. Yuk. 1, 2, 3. Roma, boleh di-unmute. Roma 5
Nah, Yuk, sekali lagi. Kavia tadi ada salah bagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Roma Ya, terima kasih adik-adik yang hebat. Semuanya sudah mendengarkan cerita dengan baik. Yuk, saatnya kita mau berdoa. Kita tutup cerita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan sudah mau menderita untuk kami semua. Dan kami mau menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, silakan kembali ke Patrick dan SpongeBob. Kavia mau jalan-jalan ke kebun anggur dulu ya, dah. Wah, terima kasih Kavia. Adik-adik, ceritanya Sama-sama. Wah, Kavianya mau jalan-jalan ke kebun anggur dulu. Nah, SpongeBob sama Ada itu deh. Iya, suaranya pelan. Nah, iya, SpongeBob dan Kita Patrick saya juga bola. lagi pergi tuh ke Krusty Krab. Nah, Patrick jadi dan SpongeBob sudah kita sama Kak Cia tidak dan mau Kak gambar Desi aja kerja. ya. Kak Cia, Iya, Kak. Iya, kenapa? aku di dapurnya SpongeBob, di dapur Krusty Krab-nya SpongeBob. Oh iya, oke, mantap di dapurnya ya. Tapi nggak kelihatan SpongeBob-nya. Oke. Kak Cia, kok suara Kak Cia kecil sekali? Kecil sekali. Oh iya, makanya Saya di semuanya belakangnya unmute dulu. SpongeBob, Patrick, Sandy, Tuan Crab. Wah, oke. wah. Nah, kita lanjut ibadah dulu ya. Kak, Selanjutnya ada apa nih, Kak Desi? Oke. Iya, Kak Cia, kata adik-adik suaranya masih kecil, Kak. Oke, sekarang sudah besar nggak? masih kecil. Oke, karena Kak Cia suaranya masih kecil, sekarang Kak Desi yang mau ajak adik-adik ucapin terima kasih sekali lagi sama Kak Fia nih. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Fia. Sama-sama adik-adik hebat semua. Nah, dari cerita Kak Fia tadi, kita tahu ya adik-adik, kalau Tuhan itu sangat sayang sama kita semua sampai rela menderita. Untuk itu, kakak sekarang mau ajak adik-adik berdiri untuk bernyanyi bersama. Yesus disalibkan karena cintanya. Ayo kakak ajak adik-adik berdiri. Berdiri semua yuk. Sudah berdiri? Oke, musik Kak. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Hai Kak Cia, sudah bisa? Hai, gimana nih Kak Desi? Suaranya udah terdengar jelas nggak? Sudah Kak. Oke, nah adik-adik kita mau berdoa syafaat. Nah, kita mau mendoakan para pengungsi gempa di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kondisinya mereka mulai diserang berbagai penyakit. Jadi kita mau berdoa agar mereka segera mendapat perawatan dan pengobatan.
juga agar kondisinya cuaca di sana boleh segera membaik. Dan kita mau berdoa buat teman kita Bima yang berulang tahun. Nah, Kak Cia mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan, ajari kami agar kami boleh menjadi anak yang hidup di dalam Tuhan, boleh menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman dan saudara-saudara kami yang ada di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kondisinya mereka mulai terserang berbagai penyakit Tuhan pasca gempa yang terjadi. Tuhan, kami mau berdoa buat mereka, biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan agar tenaga medis, tenaga kesehatan, ibu dan bapak dokter boleh memberikan perawatan dan pengobatan di sana. Juga Tuhan agar kondisi cuaca boleh semakin membaik dan semuanya boleh segera pulih. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman kami Bima yang berulang tahun. Tuhan berkati Bima agar boleh sehat, boleh cerdas, dan juga Tuhan berkati keluarga, orang tuanya, berikan kesehatan, berikan rezeki. Biarlah Tuhan kami boleh semakin bersukacita. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Tolong kami Tuhan agar kami boleh fokus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, karena tadi ada yang berulang tahun adik-adik, Kak Cia mau ajak adik-adik untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Nanti bilang gini ya, selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Yuk Kak Cia ajak adik-adik. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Oke, nah adik-adik mungkin ada yang namanya belum disebutkan. Ada nggak yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini? Ada? Adakah yang berulang tahun? Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, boleh lanjut Kak. Nah, kita udah sampai saatnya untuk persembahan. Kakak mau tanya ke adik-adik udah sediain persembahannya? Sudah? Pasti sudah ya. Nah, bagi adik-adik yang belum nih, siapa tahu lagi lupa Kak, belum dimasukin nih ke amplop misalnya. Nah, Kakak akan kasih waktu selagi kita bernyanyi nantinya, oke? Jadi selagi kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Burung Pipit musik Kak. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan piara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak memintal, tapi bunga baku tidak memintal,
Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan piara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke, suara Kak Cia terdengar jelas nggak ya adik-adik? Terdengar Terdengar, jelas, Kak. Kak. Oke, mantap. Jelas. Oke, kita mau berdoa, persembahan dan penutup. Kemudian nanti diakhiri Bapak terima kasih ya. Yuk, Kak Cia ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan berkati Tuhan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami, agar persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan gereja Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Selanjutnya segala aktivitas kami satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar Tuhan yang tolong dan pimpin kami. Terpuji, termulia nama Tuhan, kekal untuk selamanya. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Tapi sebelum itu kita ada pengumuman. Apa tuh Kak Desi? Oke, kita masuk ke pengumuman. Nah, tapi ya Kak Cia, sebelum pengumuman yang pertama, tadi kan kita ibadah ditemanin Patrick dan SpongeBob. Sekarang kan mereka sudah pergi nih, tapi tadi mereka sebelum pergi mau bilang terima kasih sama adik-adik nih Kak, udah mau ibadah bareng sama Patrick dan SpongeBob. Katanya adik-adik semangat, mereka nggak bisa sampai akhir nih Kak, karena tadi katanya adik-adik peliharaannya tadi nanya kan, peliharaannya Gary tuh tinggal di rumah Kak, jadi nggak ada yang jaga. Mereka pulang duluan Saya nih. yang nanya itu, Kak. Oh, Iya ya Nathan. Iya tadi SpongeBob dan Patrick pergi duluan nih. Jadi Patrick dan SpongeBob bilang adik-adik tetap semangat ya setiap hari Minggu untuk ibadahnya. mantap. Oke. Semangat adik-adik. Nah, kita masuk nih Kak ke pengumuman pertama. Ada apa ya? Ada pengumuman yang pertama. Kakak mau tanya. Kak Desi, Iya. bukankah SpongeBob dan Patrick itu tokoh fiktif? Yes, tapi khusus hari ini mereka datang untuk memuji Tuhan sama adik-adik loh. Nah, kita lanjut pengumuman dulu ya. Bener Kak, oke. Nah, pengumuman yang pertama, Kak. Sebelumnya Kak tanya lagi deh. Adik-adik ini bulan apa? Bulan? Maret. Maret. 2 bulan lagi saya ulang tahun, Kak. Oh, Tanggal benar. bulan Mei saya ulang tahun tanggal 8. Nanti kita ucapin ya. Nah, karena ini bulan Maret, awal bulan, apa yang baru nih? Ada Starbucks. Starbucks. Benar. Adik-adik jangan lupa ya untuk baca Star setiap hari. Kak, nanti soalnya belum tahu sih kayaknya Kak. Nanti mau ke Bandung kayaknya. Ya. Hati-hati ya ke Bandungnya.
Oke, kita lanjut nih, Kak. Ada pengumuman Oke, kedua apa, Kak? kemudian ada pengumuman. Boleh next, Kak? Ada pengumuman apa ya? Oh, ternyata ada pengumuman bahwa ada persekutuan doa Sekolah Minggu Bintama setiap hari Kamis pukul 8 malam. Nah, adik-adik, link Zoom akan di-share di grup WA orang tua. Jadi, apabila orang tua adik-adik belum masuk grup WA orang tua, boleh nih menghubungi Kak Priska dan Kak Ririn. Jangan lupa ya, hari Kamis pukul 8 malam. Nah, selanjutnya kita ada apa? Wah, ada aktivitas. Aktivitasnya apa ya? Boleh Kak Seraya. Mana nih Kak Seraya? Kak Seraya, aktivitas Kak apa Seraya. nih? Halo adik-adik, jadi aktivitas untuk minggu ini kita bakal main games. Nanti gamesnya akan kakak-kakak aktivitas share atau bagikan di grup orang tua adik-adik. Jadi adik-adik nanti bisa langsung main gamesnya ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Kak Cia gimana? Oke, nah Kak Desi belum lengkap nih. Kalau kita mengakhiri ibadah, kalau belum foto bersama. Benar nih, Kak. Kita ajak adik-adik untuk on cam dulu ya, Kak. Yuk, adik-adik yang belum Adik-adik on boleh cam on aja. cam. Kak, Kak Lisa nggak bisa buka kamera karena hostnya nge-stop, Kak. oh iya. Boleh Oh, udah bisa, Kak. Kak. Oke. Wah, background-nya sama Wah, sama. background-nya sama. Iya nih, Kak. Semangat sepertinya ya di Krusty Krab. Bener nih, Kak. Saya juga, Kak, belakangnya, Kak. Mana, Wah, Kak? benar. Wah. Lengkap sama teman-temannya. Semuanya semangat nih Hebat. di Krusty Krab. Pada suka SpongeBob sama Patrick ya? Saya suka SpongeBob, Kak, sama Patrick. Iya, ada Nanti yang saya nonton, Kak, filmnya. Oke, ada yang suka, ada yang nggak suka. Kita semua punya kesukaan masing-masing ya, Kak Desi. Oke, Benar, kita Kak. mau foto bersama dulu. Siapa nih yang mau ambil foto? Kak Elok mungkin? Atau Kak Niken? Boleh minta tolong, Kak. Kita gayanya gimana dulu, Kak? Adik-adik udah bergaya nih. Ayo, gaya gini? Gini? Atau love aja, Kak. Ayo, Oh love iya, aja. benar. Kita mau Kita mengasihi. Benar, Kak. Aku Ayo nggak bisa. semuanya buat bentuk hati. Siapa yang bisa nih? Kak Niken bisa atau Kak Fia? Bisa. Aku Oke. mati. Tapi kecil-kecil nggak apa-apa ya. Satu screen soalnya. Oh iya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Bentar, udah ke copy belum nih? Sip, udah. Selamat hari Minggu semuanya. Oke, Sudah selamat selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Makasih, Kak. Dadah semuanya. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Phone number of SpongeBob. Oke, Arka, ditelepon dulu coba. Dah, Dadah semuanya. dah. Jangan lupa telepon SpongeBob ya guys, itu di chat ada nomornya. Guys, aku lihat dulu ya. Ya, dah. Langsung live meeting aja ya, Kak. Iya, sudah selesai. Dah, Katriel, minggu depan lagi ya. Cantik sekali. Katriel sekarang dari Yana Trudolf. Katriel sekarang kelas berapa? Pilih ya, Bu. Pilih ya, Kak. Oke. Dah. Cantik sekali. Dah. Ada Katriel, ya ampun imut banget. Ini tahu nggak ini?
Baik, Katriel. Ini iPhone ini siapakah? Oh, Kak Tessa. Baik, Katriel. Kak Katria kayaknya nggak tahu lift deh, Kak. Oh, udah.